Hotcom, balik lagi di Generasi Cuan. Kita di part 1 udah ngomongin soal KPR, apa baiknya kita ngontrak dulu atau langsung KPR atau bangun rumah dan segala macamnya. Nah, di part 2 ini kita akan lebih membahas persiapan kalau misalnya kita mau KPR, apa aja sih yang harus diperhatikan selain bunga, yaitu ada sertifikat, ada asuransi dan lain-lainnya. Nah, untuk itu kita masih ngobrol dengan Mas Rian Filbert selaku apa ya? Enggak, aku ingat praktisi dan edukator investasi dong, nomor 1 di Indonesia. Gak boleh endorse. Boleh di IG-nya soalnya. Mau nanya kan edukator nih, betul dia edukasi. Kalau pertanyaan pertama, 5 juta beneran cukup gak sih Mas? Buat Kalau atau nggak gajian di bawah 5 juta deh. iya, bisa gak sih? Sebenarnya angka berapapun biasanya ada ketemu properti jodohnya lah. Misalnya gini kan, tadi udah kita bicara 5 juta yang bener itu kalau belum menikah ya, itu ya 30, 40 ya. Makin kecil makin bagus. Jadi jangan berpikir kalau makin gede makin bagus. Misalnya 5 juta, saya pakai 60% untuk cicilan. Loh, bahaya sekali. Karena kan gini, 5 juta 60% cicilan berarti 3 juta udah dibayar ke bank tiap bulan. Selama 15 tahun, Bu. Jangan salah, 15 tahun which is 180 bulan loh. Ya. Masa banget. Nah, tinggal 2 juta. Nah, kalau tinggal 2 juta cukup nggak untuk biaya sehari-hari? Makan mie tiap hari. Iya, makanya intinya gini, apapun strateginya, kita sadar dulu bahwa nilai ini harus dipecahnya gimana. Oke, kalau tadi 5 juta, berapapun ke bawah akan sama. Jadi kalau bagus tuh 30%. Pak, kalau 20% dari total gaji gimana? Boh, tambah bagus. 5%, tapi gajinya 500 juta sebulan. Loh, Mantap banget. Ya kan, tetap gede. Amin, Ya kan? semoga. Sekarang kalau 5 juta, 30%, berarti kan 1,5 juta. Ya udah, kita tinggal hitung 1,5 juta itu kalau cari properti yang cicilan 1,5 juta itu berapa sih harga propertinya? Ketemu tuh harganya kurang lebih 150-an sampai 180-an. Apartemen juga nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, berarti Boleh, itu bisa boleh. juga. Ya, kalau misalnya ternyata segini, kalau sesuatu kita sudah rencanakan dengan baik dan di tengah kita nyicil dan kita ada penambahan pendapatan, jangan-jangan kita jadi punya kemampuan untuk membeli properti yang kedua loh. Oh iya. benar. Tapi kalau kita sudah dimulai dengan cara yang salah, biasanya akan diakhiri dengan cara yang salah. Jadi kita harus tahu bahwa yang pertama kali itu kita kalau perlu yang sulit 20%. Aduh, kok 20% 5 juta ya 1 juta, nyarinya di mana? Ketika kita bilang nggak ada. Tapi begitu kita coba browsing, cicilan KPR mulai 1 juta, Iya, properti di mana? Banyak. Banyak. Karena memang begitu nature-nya. Setelah sudah tahu nominalnya, baru cari barangnya. Jangan dibalik, cari barangnya, baru lihat berapa KPR-nya. Biasanya sudah ngawur. Tapi rata-rata Mas yang harganya murah-murah itu balik lagi di tempat-tempat yang jauh dari tempat kerja Jauh. kan. Atau apartemen bisa, rumah. Iya, sebenarnya apartemen juga nggak masalah ya buat anak muda cicil apartemen. Nggak apa-apa dong, kan properti juga. Tapi kan katanya banyak yang bilang kalau apartemen, kalau gedungnya rubuh kita nggak punya. Emang kalau rumah rubuh juga nggak bisa. Kan ada tanahnya kalau rumah. Emang kalau apartemen rubuh tanahnya hilang semua. Kan tanahnya punya yang punya apartemen nih. Oh, no. Apartemen itu adalah hak milik strata title. Artinya adalah Nah, ini harus dimengerti ya. nilai adalah memang betul kita karena bangunannya tinggi, jadi tanah kita di dataran yang di bawah itu cuma sepersekian gitu Iya, loh, kecil. benar. Ya nggak apa-apa. Tapi yang kita mau tinggal tanahnya apa bangunannya? Saya mau tanya balik nih. Bangunannya. Kira tanahnya, gelar tikar. Tidak mungkin. Ya sudah, kalau mau tinggal ya bangunannya yang dilihat. Iya. Sebenarnya ada challenge yang kedua yang saya mau cerita. Menunda tuh nggak selalu salah loh. Ya, benar. Menunda. Misalnya Menunda beli ya. Menunda beli gini. Ada orang suka mindset gini. Oh iya Pak, tapi kan kalau 5 tahun lagi harga properti udah nggak tahu kemana. Iya, naik, benar. Ya 5 tahun lagi properti itu ternyata harganya sudah tinggi, yang saya mau tidak ada. Ya udah, orang selalu punya imajinasi ke sana. Betul. Kalau dari saya, menunda tuh nggak salah kok. Bagus-bagus aja. Kenapa? Karena 5 tahun. Dengan 5 tahun kita investasi dulu. Kita beli, misalnya kita investasikan ke saham dulu, ternyata naik bagus, gak suka dengan saham karena mungkin katanya nilai berisiko, belilah emas. Nanti setelah 5 tahun kita dapat. Atau juga bisa dibalik dengan cara ketiga. Apa tuh? Contoh begini, ini metode yang dilakukan oleh orang zaman-zaman dulu. Kita bilang ya, saya suka properti yang itu. Oke, berapa harganya? Misal ngomong ya, misalnya 800 juta atau 900 juta. Wah,
mahal ya, saya nggak punya duit. Oke, saya mau kejar ini dalam waktu 10 tahun. Loh, propertinya nanti nggak ada yang itu, nggak apa-apa. Nanti pasti ada properti yang lain dengan spek itu di tempat lain. Oke ya. Gimana cara ngejar yang 900 jutanya? Oke, 900 juta itu kalau kita gramasi menjadi emas 1 kilo. Oke, kita mau kejar membeli itu berapa lama? 10 tahun? Oke, kalau 10 tahun berarti 1 kilo dibagi 10 tahun berarti 1 tahun 100 gram. 100 gram 1 tahun berarti 12 bulan. Kita perlu menyiapkan 80 sampai 90 gram. 100 gram 8 sampai 9 gram per bulan. 8 sampai 9 gram per bulan kalau di kurs pada hari ini sekitar 7 jutaan sampai 8 jutaan. Jadi kita memecah kembali. Loh Pak, selama saya 10 tahun tinggal di mana? Ya silakan. Kontrak. Silakan, nggak apa-apa. Sama teman nggak apa-apa. Tapi jangan salah. Kenapa? Tapi di 10 tahun itu kita sudah menunjuk apa yang kita mau. Iya, benar. Dan tanpa resiko. Benar. 5 tahun ternyata kita tambah kaya. Amin. Amin. Iya dong? Gaji naik. Gaji naik. Amin. Dipercepat maju emang salah. Oh Iya iya, kan? benar. Tapi kalau 5 tahun ternyata kita tambah blesek dan ternyata mungkin dalam kondisi yang lagi nggak bagus, pandemi dan lain sebagainya, kita tetap nggak ada apa-apa. Iya, 5 tahun kita tetap pegang emasnya. Dan harga emas naik lu dalam keadaan pandemi, jangan salah. Iya benar. Malah dia jadi untung. Bener nggak? Jadi Benar banget. kadang-kadang kita itu kurang sabar. Iya. Kan anak muda, saya juga pernah mengalami fase itu. Saya ngerasa bahwa ketika teman saya kayaknya sudah sampai satu step gitu, kita ngerasa kok, wah saya kok ketinggalan gitu ya. enggak lu hari ini, kayaknya saya lebih oke dari dia. Nah, Mas Rian, kalau misalnya nih ada kata orang ada mitosnya kalau misalnya kita beli KPR dengan cicilan yang rendah sama yang panjang banget itu bisa lebih murah banget gitu. Bener apa enggak sih sebenarnya? Wah, namanya aja mitos ya, gimana dijawab kalau kita jadi bingung. Sebutannya mitos, Iya, bukan mitos kalau- bukan kayak dolar putih. Kalau panjang, apa yang diharapkan adalah kenaikan harga propertinya juga. Jadi seolah-olah gini, wah untungnya saya nyicil 15 tahun harganya udah 2 kali lipat. Saya kan nyicil kan jadi 2 kali lipat harganya. Ya dong, karena bayar bunga kan. Harga propertinya udah naik 2 kali lipat. Ya sebenarnya kan break even dong. Ya. Yang kedua juga hati-hati ya, kalau kita yang namanya properti kita tinggalin. Itu kalau naik emang kenapa? Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Karena Bisa dijual lagi mikirnya. Nggak punya rumah lo? Oh iya. Kan bisa beli lagi. Hilang dong uangnya. tahu ya. Karena nggak jelas gitu. Ketika ditanya gini, oh iya ini beli properti ya, properti nggak apa-apa, nanti kalau saya tinggalin nanti harganya naik. And then what kalau naik? Benar-benar. Apakah kalau harganya naik terus saya jual? Kalau saya jual saya tinggal di mana? Beli yang lebih bagus mungkin. Keluar duit lebih banyak. Kan jadi sesuatu yang bingung gitu. Benar ya? Kenapa ya? Jadi muter aja terus begitu. Nah, jadi pemikiran yang jelas adalah membeli properti untuk ditinggalin. Itu bukan investasi keuangan. Investasi ketenangan batin. Iya, seperti tadi di part 1 kita Betul, bahas biar ya. tidak ada lagi pertanyaan dari tetangga dan Calon mertua. Kalau ini udah jadi nggak calon ya, jadi Oh mertua. iya, Oh, iya. tua. Tadi kan di part 2 ini kan kita tujuannya adalah mau membahas lebih detail kalau kita mau beli KPR harus memperhatikan selain cicilan dan bunga adalah sertifikatnya. Ya. Terus ternyata ada asuransi rumah juga kan Mas ya. Ada. Boleh dijabarkan nggak nih Mas? Apa misalnya untuk yang apa aja sih yang harus diperhatikan selain sertifikat, asuransi, cicilan, bunga gitu-gitu? Ada yang perlu diperhatikan adalah ada uang yang harus kita bayar, bukan hanya cicilan. Intinya di situ dulu. Kalau ada hal yang lain ya mengenai teknis itu suruh tanda tangan, kita pasti mau. Tapi yang penting adalah teknis tanda tangan itu ada uang lebih yang harus dibayar. Satu, kalau kita beli rumah itu kan ada beli rumah baru yang mana dijual dari developer. Itu ada PPN. Nah ya, Pajaknya juga. Iya, nah itu biasanya saat ini lagi ada subsidi tuh. PPN. Itu beres tuh urusan itu, nanti tinggal pecah sertifikat dan lain sebagainya. Itu ada biaya notaris lah itu ya. Itu juga kadang tidak clear enough, mesti tanya berapa biayanya. Yang repot adalah kalau udah kayak seperti itu nyicil pula. Kalau cicilan itu berarti akan muncul biaya kalau misalnya properti yang baru itu tidak ada appraisal. Appraisal tuh menaksir harga properti. Biaya notarisnya juga untuk proses dan juga untuk pembuatan hak tanggungan. Jadi kalau bank itu kan
ibaratnya tuh sertifikat dijaminin ke bank. Sertifikat jaminan ke bank tuh ada memasang hak tanggungan, just in case kita nggak mampu bayar, hak tanggungan ini dipakai bank untuk mengambil aset kita untuk dijual. Ya. Lalu setelah itu ada biaya provisi. Provisi itu income bank lah boleh dibilang, ya. Karena dia proses KPR dan lain sebagainya. Ada juga biaya tadi asuransi. Ya. Asuransi itu ada dua, asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Kalau asuransi kebakaran memproteksi bangunan tersebut, sehingga kalau ini terjadi kebakaran, kita nanti bisa begini dong kalau pas kebakaran. Sorry ya bang, saya nggak mau bayar lagi. Kenapa? Lalu kebakaran, kan begitu ya. Bang repot loh. Terus saya piye caranya gitu kan? Berarti nggak kebakaran. Asuransi jiwa ya kalau ternyata yang tertanggung ini meninggal. Iya. Kadang-kadang banyak kejadian begini. Saya nggak pernah tahu loh. Suami saya yang nyicil. Saya bagaimana mungkin bisa nyicil, orang saya ditinggalin suami saya, kan gitu ya, gitu ya. Terus gimana nih? Ya udah dipasang asuransi jiwa sehingga untuk melunasi. Jadi memang ada biaya-biaya seperti itu yang memang kita harus sadar. Pajak juga tadi ya. Tadi pajak, ada pajak penjual dan pembeli. Kalau misalnya rumahnya adalah rumah second atau properti second, itu ada pajak yang ditanggung separuh-separuh antara penjual dan pembeli. Tapi kalau misalnya kita kepada developer, udah pasti PPN kita tanggung full, atau developer tanggung full. Itu Tapi udah. kalau KPR itu ada pajak bangunannya juga kena kita. Oh itu beda lagi. Nanti setelah berjalannya waktu, itu ada namanya setiap tahun harus kita bayar pajak bumi dan bangunan. Jadi harus mikirin itu juga ya. PBB gak terlalu signifikan Berat ya? sih, tapi tetap tahu bahwa ada yang namanya pajak bumi dan bangunan. Oke. Oke. Kalau misalnya kita suka lihat ada rumah subsidi tuh mas, apa bedanya sih rumah subsidi sama non subsidi? Nah, ya. Subsidi itu biasanya ada syarat-syarat tertentu sehingga kita layak untuk boleh beli. Misalnya tidak pernah punya properti lain, ya berarti itu baru boleh beli rumah subsidi. Atau ternyata dengan pendapatan sekian, atau kita ada di domisili daerah tertentu, maka kita baru boleh terima. Kalau tidak, kita nggak bisa terima. Ya bisa kan di Jakarta, ya itu ada subsidi untuk orang yang memang tinggalnya dengan KTP Jakarta. Secara otomatis kalau kita KTP di luar Jakarta, kita nggak bisa ambil subsidi tersebut. Atau dengan kelas pendapatan tertentu. Lebih murah kan ya kalau subsidi ya mas? Yang disubsidi mungkin pertama adalah dari propertinya, yang kedua adalah dari bunganya. Seperti itu. Nah mas, untuk menutup video kali ini nih ya, bisa berikan tips do and dance nih ke sahabat kompas.com semua. Mungkin bisa direkap lagi nih persiapan apa saja yang bisa dilakukan untuk sebelum kita memutuskan untuk KPR, do and dance-nya. Silakan. Yang penting adalah menghitung kemampuan. Karena apa? Karena banyak orang gak mampu tapi nyicil. Dan lebih hebatnya lagi, quote unquote membohongi bank agar boleh nyicil. Itu sebenarnya bukan lagi bodohin bank, lagi membodohin diri sendiri dan membahayakan keluarga. Benar. Jadi hitungnya gampang, 100% bolehnya 30-40%. Lupa ternyata cicilannya 70%. Saya mampu kok. Iya, omongan selalu begitu. Kenapa? Karena sudah ke poin kedua, dari mata turun ke hati. Sudah terlalu suka. Kalau udah cinta tuh buta, betul nggak sih? Ya kan? Jadi ini harus kita hindari nih dalam membeli properti. Kenapa? Karena masuk ke poin ketiga. Properti itu kalau salah susah beloknya. Benar. Kalau beli emas gampang beloknya. Iya. Begitu kita beli, ambil, balik badan, balikin lagi. Kok nggak jadi? Oke gitu. Ya paling hilang-hilang 5.000 segera. Iya, benar. Tapi kalau ini, kok batal siapa lu? Orang udah tanda tangan gitu. Iya, benar. Jadi properti itu bukannya sesuatu yang tidak menguntungkan. Namun masuk ke poin keempat. Ada baiknya membeli properti yang pertama itu jangan ditinggalin. Karena kalau dia tinggalin itu lebih banyak memang satu sebagai konsumtif, yang kedua banyak bermain hati, sehingga hitungannya jadi tidak 1 tambah 1 2. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai investasi atau produktif, kita dengan gampang menghitung rugi ini kok keluar duit terus ya. Oh sewanya kekecilan, saya masih naikin. Benar. Saya mau jual lah. Ketika kita mau jual itu cuma masalah adalah harga berapa. Tapi kalau properti yang kita tinggalin, mau dijual dalam keadaan susah pun, bukan masalah harga. Aduh nanti gimana ya tetangga ya. Terus gimana caranya ngomong sama orang-orang ya. Benar. Terus kalau dijual ini, terus saya tinggal di mana? Banyak sekali. Benar. Orang dari dulunya nggak punya rumah, sekarang tiba-tiba punya rumah, ya balik lagi nggak punya rumah kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Gitu. Iya kan? Benar. Tapi kadang-kadang nggak segampang itu secara logika. Kenapa? Iya, Karena 1 tambah 1-nya tidak lagi 2 di situ. Benar. Ya, segampang itu kok bicaranya. Susah menjalankan. Susah. Mulai dibicarakan susah dijalankan. Jadi Mame mau KPR dulu nggak nih? Aku kayaknya mau kontrak dulu sambil nabung-nabung. Itu tadi menunda nggak ada masalahnya. Menunda kan? nggak Nggak salah. Lagi pula punya Benar. properti di usia 40, di usia 45 untuk salah. ditinggalin nggak salah.
salah. Selama ternyata begitu besar, ya kan, jarak dari kamar mandi ke kamar tidurnya masih naik sepeda dulu. Boleh banget. Boleh banget ya. Boleh banget. Nggak punya properti tapi tiap hari nginep di hotel nggak apa-apa ya? Gak apa-apa juga, kalau punya duit. Gak apa-apa loh, bener Iya, ini. iya, iya. Bener-bener nggak apa-apa. Seminggu di bintang 5A, Seminggu. seminggu bintang 5 plus berlian. Bintang 5 top loh. Siapa tahu ntar di ACT bisa di luar negeri ya. Amin. Gak punya tempat tinggal sendiri tapi yang disewain banyak. Oh, Mau itu. tuh, mau. Boleh juga kan? Mami kos. Iya. Nyebut di grup. Sorry. Maksudnya kita mau jadi mami kos. Iya, 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 iya. Gue nggak tahu itu merek ya, maaf ya. Itu merek. Nggak tahu. Terus saya juga nggak tahu. Itu merek. Anak kos saya. Itu merek, itu merek. Oh itu merek. Oke, makasih Mas Rian udah bergabung di sahabat udah bergabung di Generasi Cuan. Sehat dan sukses selalu ya Mas ya. Thank you. Kapan-kapan main lagi. Demikian di sahabat kompas.com perbincangan kita di Generasi Cuan soal KPR kali ini. Terus saksikan Generasi Cuan di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa di-subscribe, klik notifikasinya dan juga cari di playlist Generasi Cuan. Tonton terus ya Generasi Cuan yang akan datang. Melis, Niken, Mas Rian dan kru semua yang ada di sini pamit undur diri. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa.